Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, amin ya rabbal alamin. Selamat sore pemirsa Sultan TV yang berbahagia, segenap pejuang kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah kita pada sore hari ini melanjutkan pengajian rutin kita bersama Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam salah satu karya beliau, yaitu Kimia Us-Sa'adah, proses kebahagiaan. Begitulah Gus Mus, salah satu tokoh Nusantara kita, menerjemahkan kitab ini, Kimia Us-Sa'adah, proses kebahagiaan. Melalui kitab ini, Imam Ghazali ingin mengajak kita untuk mengolah tanpa duit, tanpa keadaan yang mahal, dan tanpa apapun. Jadi cukup dengan apa diri yang ada dalam diri kita, kita olah dari penderitaan menuju kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di tempat yang jauh, bukan di Mekah sekalipun, bukan di Madinah sekalipun, bukan di masjid, bukan, tapi ada di dalam diri kita. Dimanapun, kalau kita bisa mengenal dan mengontrol diri kita dengan baik, kebahagiaan pasti kita raih. Jadi dalam kitab ini, ya, Imam Ghazali kemarin sudah mengingatkan bahwa Allah telah menciptakan sedemikian rupa wujud manusia, dan kesempurnaan bahagia itu dibangun atas serasinya 3 kekuatan. Pertama, kekuatan syahwat, kekuatan amarah, dan kekuatan ilmu. Ketika 3 kekuatan ini seimbang dan bisa dibangun dengan serasi, maka disitulah kebahagiaan tercipta. Nah, di sini Imam Ghazali ingin juga memetamorfasakan, menyimbolkan, ya, 3 kekuatan itu, ya, dalam 4 bentuk, ya, rupa. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ila qala faslun ay hadza tegese utawi kiku fasal wa alam lan waruh sira anna fi jild ibni adam ing satuhune iku ane ing dalam kulite anak turunan Nabi Adam arba'ata asya'a ane 4 perkara. Rupane al-kalba, ya, anjing, ya, sifat anjing, wal khinzira lan sifat babi, wasyaitana lan sifat setan, wal malaka lan sifat malaikat. Ketahuilah bahwa di dalam kulit manusia sebagai anak cucu Nabi Adam itu ada 4 karakter, ya. Ini menggambarkan tadi, menyimbolkan kekuatan syahwat, amarah, dan ilmu pengetahuan. 4 karakter ini apa? Karakter anjing pertama, karakter babi yang kedua, karakter setan yang ketiga, dan terakhir adalah karakter malaikat. Wal kalbulan utawi sifat sosok anjing iku madmumun kang dibenci, ya, fi sifatihi ing dalam pira-pira sifate kalep. Walaisa lan Qur'an apa kalep iku bimadmumin kang diine fi suratihi ing dalam rupane kalep. Wa kadzalika lan iku kaya mengkana kalep asyaitanu utawi syaitan, wal malaikatu lan pira-pira malaikat. Rupane dhammuhum utawi alane syaitan wal malaikat, wa madhuhum lan memuji syaitan wal malaikat iku fi sifatihim ana ing dalam pira-pira sifate setan malaikat. Walaisa lan ora ana apa dzalika mengkana syaitan wal malaikat atau dhammuhum wa madhum
iku fi suwarihim ing dalam pira-pira rupane setan wal malaikat wa khalqihim lan penciptaane setan wa malaikat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkana setan wal malaikat al khinziru utawi babi iku madmumun kang dicela fi sifati ing dalam pira-pira sifate khinzir walaysa lan ora ana apa khinzir iku bimadmumin kang dibenci fi khilqatihi ing dalam penciptaane khinzir. Nah, dari 4 metafors ini, 4 simbol ini, ya, Imam Ghazali ingin mengingatkan bahwa anjing itu dibenci, di-unlike, ya, dikutuk dan sebagainya, itu karena sifat-sifatnya, karena karakter-karakternya, bukan karena rupanya. Ya. Anjing merupakan simbol dari ananiah, sifat ego, ya, sifat ego. Selalu mengedepankan aku dan aku. Nah, itu dibenci, ya. Walaupun ada beberapa sifat anjing yang juga terpuji sebenarnya. Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja mengumpulkan 10 sifat terpuji anjing yang patut, ya, ditiru oleh seorang mukmin. Antara lain, ya, anjing itu selalu lapar. Kalau buka puasa umpama nggak pernah kenyang, itu sifatnya anjing itu, ya. Yang kedua, ya, kalau tidur malam itu sedikit sekali. Dia lebih suka berpatroli di malam hari. Ini sifat orang yang rajin tahajud, dimiliki oleh anjing. Ya, kalau diusir 1000 kali pun, ya, ia tidak akan jauh dari pintu majikannya. Nah, ini sifat orang yang jujur, yang totalitas. Ya, ada juga, ya, ketika mati anjing itu tidak meninggalkan warisan apapun. Ini ciri orang yang zuhud. Ada beberapa sifat terpuji anjing yang lainnya, tapi karena anjing sudah terlanjur dikutuk sedemikian rupa, maka Imam Ghazali menyimbolkan sifat ananiah, sifat ghadab, sifat angkara murka itu dalam wujud rupa anjing. Ya, cuman tadi kata Imam Ghazali yang dibenci dari anjing itu bukan rupanya, bukan penciptaannya. Begitu juga dengan setan, bahkan malaikat maupun babi sekalipun, itu pujian dan cacian bukan dari rupanya tapi sifatnya. Secara tidak langsung Imam Ghazali ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita benci seseorang itu bukan karena seseorangnya, bukan karena sosoknya. Bencilah sifatnya itu. Karena kalau kita benci ke seseorang, walaupun itu karena faktor sifat, tapi kita lebih dominan benci ke orangnya, secara tidak langsung sifat yang dibenci itu akan menular dalam diri kita dan kita tidak sadar. Ya, kita benci umpama sama orang kafir. Ya, padahal yang kita benci sebenarnya bukan dianya, tapi dia tidak bersyahadat, tidak mengakui, ya, adanya Allah yang Maha Esa, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kita tidak benci kekufurannya, tapi orang kafirnya. Itu naudzubillah min dzalik, bisa bahaya sekali bagi diri kita. Ya, dan ternyata banyak sifat orang kafir, ya, mewujud dalam perilaku keseharian kita dan kita tidak sadar. Nah, Imam Ghazali ingin, ya, mengingatkan kepada kita sebagai seorang yang mukmin, ya, benci itu ke sifatnya, bukan orangnya. Harus fair. Yang kita kritisi itu programnya. Yang kita kritisi itu secara objektif adalah tindakannya, sikapnya, bukan personalnya gitu loh. Jangan judge, jangan hukum personality orang, privasi orang, tapi kebijakan dan sifat-sifat itu. Nah, dari, ya, karakter kaleb tadi, ya, simbol dari keegoisan orang, ya, anak. Ya. Yang kedua, khinzir, ya, babi, ya, simbol kerakusan, syahwat. Ya. Setan, simbol dari
ilmu pengetahuan tapi gelap, ya, tidak digunakan, difungsikan sesuai tempatnya, itu setan, ya. Akal bulus, ya. Kemudian malaikat, ya, simbol dari akal yang bercahaya, bukan akal yang gelap. Nah, 4 simbol ini, ya, Allah perintahkan agar kita mengelolanya dengan sedemikian baik. Karena tadi sahabat Sultan TV, ya, Allah ciptakan keempat sifat ini secara fitrah dalam diri kita. Tidak bisa kita hilangkan, malah nggak boleh. Ya, kita nggak apa-apa punya sifat ego, punya syahwat, ya, punya akal bulus sekalipun, itu sudah fitrah, itu kelebihan manusia, ya. Tapi tadi harus kita atur. Diatur bagaimana? Imam Ghazali mengingatkan begini, wa qad amara, lan teman-teman wis merintah sapa Allah, atau bisa juga dimajhulkan, wa qad umira, lan teman-teman wis diperintah sapa ibnu Adam, anak cucune Nabi Adam, bi ayak syifa, kelawan yento bisa ngebuka sapa ibnu Adam, zulmal jahli, ing gelape bodoh, binuril akli, kelawan cahaya akal, khaufan karena wedi minal fitnati, saking bahayane fitnah. Kama qala, kaya oleh dawuh sapa an-nabiyyu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, ora ana utawi wong swiji iku illa walahu, angin iku kedue ahad syaitonun utawi syaitan, waliyalan iku kedue ingsun syaitonun utawi syaiton, wa annallaha lan temen setune Allah iku qad a'anani, teman-teman nulungi sapa Allah ing ingsun ala syaitani, ing atase setan ingsun, hatta malaktahu, sehingga bisa nguasani sapa ingsun ing seton, ya. Jadi pertama, ya, Allah perintahkan manusia sebagai anak cucu Nabi Adam untuk menyingkap kegelapan bodoh ini dengan cahaya ilmu, cahaya akal yang berpotensi bisa menguasai ilmu pengetahuan untuk, ya, menyelamatkan diri dari bahaya berbagai cobaan. Bahkan Nabi pun bersabda bahwa tiada satupun kecuali dia memiliki setan. Termasuk saya pun punya setan, kata Nabi Muhammad pun punya setan. Hanya saja, ya, Allah telah menolongku sehingga aku bisa menguasai setanku ini. Nah, jadi dari hadis ini menarik sekali, ya. Mungkin orang yang ngaji tidak sampai ke Imam Ghazali baru tahu, ya, bahwa Nabi pun, ya, memiliki setan loh. Ya. Pernah dengar nggak sahabat Sultan TV dan gerakan santri ulama bahagia ini bahwa Nabi pun memiliki setan? Hanya saja, ya, Allah menolong Nabi untuk menguasai setannya ini, ya. Nah, ini pun pendidikan edukasi dari Nabi untuk umatnya, bahwa umatnya pun jangan sampai, ya, dikuasai oleh setannya. Tapi sebaliknya, mari kita terutama di bulan Ramadan ini, ya, menghimpun kekuatan, menghimpun edukasi, menghimpun pencerahan-pencerahan ilahiyah, wawasan-wawasan keagamaan yang cukup untuk menggempur, ya, setan. Apalagi kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, ya, di awal Ramadan sampai usai Ramadan setan itu dibelenggu loh. Lah kok masih ada pencurian dan sebagainya? Ya tadi manusia jadi setan, ya. Ya, aduh repot itu kan. Oleh karena itu ayo, ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah menolong kita sebagaimana Allah menolong nabinya agar bisa menguasai karakteristik setan yang ada dalam diri kita. Wa kadzalika, lan iku kaya mengkana-mengkana syaitan, asyahwatu utawi syahwat, wal ghadabu lan ghadab, yang bagi seyogyane apa ayyakuna, yanto ane apa syahwat wal ghadab iku tahta yadil akli, ane ing dalam
ngisore kekuasaan akal. Fala yaf'ala mangko or bakal ngegawe apa syahwat wal ghadab syai'an ing suwiji-wiji illa bi amrihi angin kelawan titahe atau perintahe akal. Fa in fa'ala mangko lamun ngelakoni ya sape akal dalika ing mengkana-mengkana amar soha mangko sah ya lahu kedua akal atau ibnu Adam ya apa husnul khuluqi bagusi pira-pira budi pakerti waya utawi husnul khuluq iku sifatul malaikati pira-pira sifati malaikat waya utawi sifatul malaikat iku budrus sa'adati pira-pira benih kebahagiaan atau badrus sa'adati benih kebahagiaan. Ya, sebagaimana setan yang harus kita taklukkan dalam diri kita ini, ya sahabat Sultan TV, begitu juga kata Imam Ghazali adalah syahwat dan amarah. Ya, syahwat yang disimbolkan tadi dengan sifat babi yang rakus, kotoran pun dimakan sekalipun, syahwat itu bawaannya. Ataupun ghadab yang disimbolkan sebagai rupa anjing, ya. Ini dua hal ini harus kita kendalikan. Ya, alangkah baiknya dua kekuatan syahwat dan ghadab itu terkendali di bawah kuasa akal. Jadi intinya bagaimana? Syahwat ghadab tidak akan berjalan sendiri kecuali sesuai perintah akal. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, tandanya kita sudah berakhlakul karimah, sudah berbudi pekerti luhur. Inilah sifat dan karakteristik malaikat yang merupakan benih-benih kebahagiaan. Yang merupakan benih kebahagiaan yang ada dalam diri kita dan perlu kita sirami terus dengan budi-budi pekerti yang baik. Ya. Ya jangan sampai sebaliknya wa in amila lan lamun ngelakoni sapa ibnu Adam bi khilafi dzalika kelawan nulayani mengkana amrihi ila akhirih fa khaddama mangke ngelayani sapa ibnu Adam asyahwata atau akal bisalah asyahwata ing syahwat wal ghadaba lan ing sifat marah soha mangke sah lahu kedua ibnu Adam atau akal apa al akhlakul qabihatu pira-pira budi pekerti kang buruk wahya utawi al akhlakul qabihah iku sifatus syayatin pira-pira sifati setan wahya utawi sifatus syayatin iku badrus syaqa benih kecelakaan benih penderitaan ya. Sebaliknya kalau akal ataupun manusia yang menguasai akal ini tidak melakukan demikian, malah kita ini hidup sehari-hari hanya untuk melayani hawa nafsu, hanya menuruti syahwat, hanya menuruti rasa murka kita. Tiap hari begitu aja, oh udah. Itu kamu sudah berakhlak buruk. Itu kamu sudah dikuasai oleh sifat-sifat setan yang ada dalam dirimu. Nah ini awal mula benih penderitaanmu. Awal mula benih celaka dunia akhiratmu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu kata Imam Ghazali, bangun, ayo fayatabayyanu mangke dadi jelas lahu kedua ibnu Adam fi naumihi ing dalam turune nabi turune ibnu Adam kanau kaya teman satuhune ibnu Adam iku qaimun wong kang ngadeg masydudul wasati kang diiket tengahe ya yakhdumu kang ngelayani sapa ibnu Adam al kalba ing anjing wal khinziro lan babi wa kana ya. Nah, kalau kita menjadi hambanya syahwat, hambanya amarah, ya itu nampak jelas seolah-olah kamu itu sudah sedang tidur. Namanya orang tidur, ya fungsi akal itu tidak normal. Ya.
panca indramu tidak difungsikan dengan baik, namanya tidur kan. Tapi berdiri, ya, perutmu diikat, ya, kelaminmu diikat, hanya melayani anjing dan babi. Ibaratnya begitu. Orang yang hidupnya kok dikuasai syahwat, hidupnya kok hanya dikuasai angkara murka, itu bagaikan orang yang tidur tapi melayani anjing dan babi. Waduh, hina sekali hidup orang seperti itu. Ya. Masa ya kita mau begitu kan? Akal kita tidak berfungsi persis selama kita tidur. Nah, itu ayo kita bangkit dari tidur kita fungsikan, optimalkan akal kita sebagai Perdana Menteri, ya, sesuai pertemuan-pertemuan kemarin. Syahwat kita sebagai pemerintah daerahnya, tapi harus kita kontrol karena dia ini politisi yang suka berbohong, ya. Sedangkan ghadab sebagai penegak keamanan, ya, polisi, jaksa dan sebagainya, harus kita kontrol juga, jangan sembarangan dia mengadili, ya. Atau ya tamsil yang kedua, ya, orang yang melayani syahwat dan ghadabnya secara over, itu seperti apa? Wa kana lan ana apa masaluhu, perumpamaane ibnu Adam iku kama salih rojulin, kaya madani wong lanang muslimin kang muslim, ya hudu kang ngembili sapa muslim, rijalan ing pire-pire pasukan lanang muslimina kang Islam kabeh, ya basuhum, ya kang nahan sapa muslim ing rijalan muslimin inda kafirin, ing dalam sandingi pire-pire wong kafir. Perumpamaan seseorang yang dikuasai oleh syahwat dan angkara murkanya itu persis seperti seorang laki-laki, dia padahal ngakunya muslim, tapi mengambil umat Islam di samping-sampingnya, dia penjarakan, dia persembahkan untuk orang kafir. Geblek nggak itu? Ngaco nggak? Katanya muslim, kok malah menguntungkan yang non muslim gitu. Dipenjarakan lagi sesama muslimnya. Itu sudah di luar akal sekali, ya, karena sudah terlalu berlarut, ya, dikuasai oleh syahwat dan ghadabnya. Nah, fa kaifa yakunu, mangka halikaya apa tinemu apa haluka, ya, tingkah sire yaumal kiamati ing dalam dina kiamat, idza habista ing dalam nalikane nahan sapa sire al malika ing raja, wa utawi al malik iku al aqlu tahta yadi syahwati ing dalam ngisore tangane syahwat, wal ghadabi lan ghadab, wa huma hale utawi syahwat wal ghadab iku al kalbu anjing, wal khinziru lan babi. Kalau kamu begini terus, apa kabarmu nanti di hari kiamat? Kamu tahan, kamu boikot rajamu, yaitu akal sehat kita, di bawah kendali syahwat dan ghadab yang merupakan anjing dan babi itu. Apa kabarmu nanti di hari kiamat? Waduh, naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, begitulah sahabat TV Sultan yang berbahagia, Imam Ghazali ingin mengingatkan kita betapa hinanya seseorang yang hanya hidupnya sekelas babi, hidupnya hanya sekelas anjing, ya, hidupnya terperdaya oleh setannya. Jangan sampai begitu. Imam Ghazali ingin kita lebih berbahagia lagi. Kita hidup tidak hanya untuk perut, kita hidup tidak hanya memenuhi hawa nafsu kelamin kita, kita hidup tidak hanya diperdaya oleh akal bulus kita. Mari kita bangkitkan kesadaran diri kita. Allah ciptakan juga sifat-sifat malaikat, sifat-sifat kesatria dalam diri kita, agar kita bisa berkuasa mengendalikan syahwat, mengendalikan ghadab, menaklukkan sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita, menuju,
ya, dari alam debu menuju alam malakut, dari alam kebodohan menuju alam cahaya ilmu pengetahuan. Demikianlah pengajian ini. Mari kita tutup dengan doa sepanjang Ramadan, ya, bersyahadat, beristighfar, meminta kepada Allah akan ridho dan surganya, memohon pertolongan kepada Allah agar kita terhindar dari amarah dan nerakanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.